Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi di sini kita akan membahas materi akidah akhlak kelas 7 tentang akhlak tercela. Nah, jadi akhlak tercela itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perilaku nifak dan perilaku riya. Yang pertama, perilaku riya. Pengertian riya menurut bahasa adalah menampakkan. Riya adalah memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Sedangkan menurut istilah yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya ingin dipuji manusia dan tidak berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang sepadan dengan riya adalah sum'ah, yaitu berbuat baik agar kebaikan itu didengar oleh orang lain dan dipuji, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain atau sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada yang lain. Dan barang siapa yang berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain atau riya, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya. Kemudian akibat dari perbuatan riya. Yang pertama, dapat menghapus pahala amal baik. Lalu yang kedua, mendapatkan dosa besar karena riya termasuk perbuatan syirik kecil. Yang ketiga, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Yang keempat, riya mengakibatkan seseorang menjadi sombong, congkak, dan takabur. Dan yang kelima, mendapatkan azab di akhirat serta masuk neraka. Bahaya dari perilaku riya, yaitu akan merasa hampa dan kecewa dalam batinnya apabila perhatian atau pujian yang ia harapkan ternyata tidak ia dapatkan. Muncul rasa tidak puas terhadap apa yang ia lakukan, serta muncul sikap keberpura-puraan, terkena penyakit rohani berupa gila pujian dan gila hormat. Lalu yang selanjutnya ada cara-cara menghindari perilaku riya. Yang pertama yaitu memfokuskan niat ibadah, bahwa ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, saling menasehati dan mengingatkan jika di antara kita ada yang berperilaku riya. Yang ketiga, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tidak merasa bangga dengan kelebihan yang kita miliki. Lalu yang kedua ada perilaku nifak. Kata nifak berasal dari kata nafiqo al-yarbu yang artinya lubang hewan sejenis tikus. Lubang ini ada dua, ia bisa masuk ke lubang satu, kemudian keluar lewat lubang yang lain. Dapat diartikan, nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat 14, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Nah, jadi ciri-ciri perilaku riya itu ada yang pertama, tidak mampu menegakkan salat kecuali dengan malas-malasan. Dia merasa ragu terhadap balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Lalu yang kedua, mengaku beriman tetapi hatinya tetap dalam kekafiran. Yang ketiga, jika berbicara maka suka berdusta, jika berjanji maka selalu mengingkari, dan jika dipercaya maka ia menghargai. Dan yang terakhir, bermuka dua dan pandai bersilat lidah. Lalu akibat dari perbuatan nifak. Sifat nifak terdapat pada jiwa seseorang, dapat berakibat buruk bagi dirinya sendiri, yaitu jiwanya merasa tidak aman, hatinya terlalu sempit, serta hilangnya kepercayaan dari orang lain. Kemudian akibat nifak bagi orang lain yaitu menimbulkan kekecewaan hati, menimbulkan peluang timbulnya fitnah, serta merugikan orang lain. Lalu bagaimana cara-cara menghindari perilaku nifak? Cara agar terhindar dari sifat-sifat nifak yang bisa
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu jujur dimanapun kita berada dan kapanpun itu, selalu berusaha menjaga amanah dan menepati janji yang telah kita perbuat. Demikian penjelasannya. Assalamualaikum